Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu dalam podcast PPRG Kota Samarinda yang digagas Pokja PUG. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hari ini kita hadir bersama kawan-kawan dari BPBD. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Nanang Supratman. Saya fasilitator PUG untuk Kota Samarinda. Di sebelah kanan saya ada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pak Sarifudin Nur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak Nanang. Kurangnya ini. Alhamdulillah baik Pak Nanang. Saya pancing nanti teriak Venong biasanya. Ya bukan bagus ini. Oke, sebelah kiri saya ada tim kita dari PUG. Ada Hesti Aulia. Sebelah kanan Hesti. Iya, bisa. Hesti agak hilang suaranya ya. Sedang masa-masa pertumbuhan. Dia lagi batuk. Dari BPBD Kota Samarinda ada Ibu Sasa dan Bu Widya. Boleh perkenalkan diri? Kami dari BPBD Kota Samarinda untuk perwakilan podcast Iya. terkait dengan peneruskan gender Kota Samarinda. Ya. Perkenalkan. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Kita PPRG ini kan perencanaan penganggaran responsif gender ini hal yang rutinitas seluruh perangkat daerah untuk menyusun. Itu merupakan kewajiban dan mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk membuat analisis dari dokumen perencanaan dan penganggaran atau yang disingkat PPRG. Kita dulu. Itu minimal menganalisis satu dari dokumen perencanaan yang biasa diterjemahkan dalam RKA perangkat daerah. Baik, kalau kita perhatikan di layar itu sudah tampil kertas kerja. Jadi sebelum kesini sebenarnya kita punya beberapa platform ya. Hesti bantu dilihatkan dok. Kita platform di Kota Samarinda itu ada namanya Gesit ya. Ini websitenya PPRG PUG. Di situ ada beberapa menu ya. Ada gen data. Saya boleh lihatkan dulu. Jadi gen data ini salah satu inovasi juga yang mana merupakan sebuah sistem informasi data gender dan pembangunan respons gender di Kota Samarinda. Di Samarinda itu ada satu data, ada data dari BPS, ada data internal dari perangkat daerah. Nah, portal gen data ini menyatukan data-data yang memang penting tapi secara spesifik kepada APKM ya. APKM itu kan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk membelah atau menganalisis permasalahan terkait isu-isu gender. Jadi di situ ada beberapa menu, ada data pendudukan, kita bisa cek di situ. Kalau diklik itu ada apa sih? Oke, data-data penduduk di Kota Samarinda, piramida penduduk dan sebagainya. Kemudian ada data-data lainnya. Oke, seperti ini ya dashboardnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisa, mereview ya. Sebenarnya Kota Samarinda itu punya angka atau jumlah laki-laki dan perempuan yang cukup berimbang sebetulnya. Yang lain tadi ada menu lanjutnya, tadi ada data gender sektoral. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Kita bisa lihat di sini tadi saya katakan ada APKM mulai dari profil penduduk. Coba kita buka data partisipasi deh. Ya, yang partisipasi. Oke, partisipasi ini ada masalah politik, masalah jumlah ASN dan lain sebagainya yang sudah dipilah berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terakhir deh yang patut dilihatkan juga Bu, di sini ada data yang bisa diakses oleh masyarakat. Akses data kekerasan, potensi kekerasan, jadi dalam berbentuk spasial ya. Jadi peta kekerasan terhadap perempuan dan anak atau potensi yang rawan, daerah rawan kekerasan. Jadi seperti ini. Oke, yang terakhir ini kami ingin kenalkan juga yang namanya Gampang Bu. Gampang itu gender analysis micro learning for planning and budgeting. Jadi di
gampang ini kita bisa turun, kita bisa isi podcast, pretest, kemudian materi-materi di bawahnya lagi ada materi-materi tentang PUG. Jadi kalau diklik coba ke materi micro learning, harapannya kita akses ke sini untuk belajar tentang PUG ini. Karena kan orang berganti-ganti tuh. Jadi mereka bisa belajar sini apa itu PUG, apa pengertian gender itu, PPRG itu apa, bagaimana nyusun gap, dan apa itu data terpilah. Nah setelah itu baru lari ke penyusunan kertas kerjanya. Jadi mestinya seperti itu. Oke, ini back aja. Nah hari ini kita sudah sampai di tahapan penyusunan kertas kerja GBS bersama teman-teman dari BPPD. Program yang dianalisis adalah penanggulangan bencana dengan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota ya. Subkegiatannya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten kota per jenis ancaman bencana. Nah, ini tujuannya kan belum dimasukkan ya, Bu ya. Belum, nah apa-apa. Biasanya kita langsung bantu saja dengan ChatGPT nih, dengan bantuan AI. Biasanya langsung kita copy aja tuh subkegiatan, kegiatan program. Langsung aja di copy kan ya. Oke. Copy, kita masukkan ke ChatGPT saja, kemudian minta dia menentukan apa tujuannya. Oke, paste saja. Paste, kasih ya. Oke, gitu aja. Buatkan tujuan. Nah, nanti mana yang kira-kira cocok, Bu? Kita ambil aja. Ada beberapa nih. Meningkat. Satu doang ya? Setuju banget Oli. Jadi memang tujuan kegiatan tersebut untuk memberi pemahaman. Kira-kira ini udah tepat nggak? Iya, tuh. Jadi memang sesuai dengan jadi tujuan kegiatan tersebut memang untuk memberikan pengetahuan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana yang terjadi di masyarakat. Artinya sebelum kejadian bencana itu terjadi, masyarakat sudah diberi pengetahuan tentang bagaimana sih sebelum ini apa sebelum terjadinya bencana, makanya kesiapsiagaan apa saja yang perlu persiapkan untuk menghadapi bencana tersebut. Artinya tujuan ini sesuai ya? Sesuai. Oke, kalau sesuai langsung di copy saja. Kita masukkan dia ke kertas kerjanya tadi. Oke. Sekarang data kembali ke langkah selanjutnya. Baris kedua itu data membuka wawasan. Data membuka wawasan penting sekali untuk melakukan analisis. Jadi kalau kita nggak punya data membuka wawasan, biasanya nggak akan bisa lanjut. Data ini yang sudah diisi kemarin, berarti kita cuma perlu mengkonfirmasi saja. Di PPBD punya, ini kan data yang dikelola sendiri ya, berarti internal sumbernya. Ada jumlah peserta yang ikut sosialisasi edukasi tentang pencegahan mitigasi bencana. Ini berarti tahun 2025, tahun sebelumnya itu ya. Laki-laki 169 orang, perempuan 227 orang. Ada anak istimewa, bagus nih datanya nih. Berarti sudah mengakomodir kelompok rentan. Nah, ini data terpilah yang bagus sekali. Anak istimewanya disebutkan laki 87 terdiri dari 60 laki-laki, perempuan 27. Narasumber juga udah ada. Ini bagus sekali ini. Kami apresiasi Bu, data ini data membuka wawasan atau data pilah yang sangat bagus. Kalau dilihat sekilas data ini kan bisa diolah sebenarnya nih supaya dia nanti bisa terungkap kesenjangannya di mana gitu. Kalau melihat data ini senjangnya di apa sih? Kesenjangan itu bisa dilihat dari APKR ini. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dari segi akses, kalau dilihat sudah ada anak-anak istimewa di situ ya, yang berarti dari segi partisipasi udah melibatkan kelompok rentan. Dari segi akses, saya nggak tahu apakah itu ada permasalahan atau tidak.
yang paling tahu teman-teman BPBD nih, sebenarnya angka ini di tahun lalu itu sesuai target atau tidak gitu. Kalau dia sebenarnya targetnya lebih banyak, tapi realisasinya sekian berarti akan ada permasalahan atau seperti apa ini? Sesuai target sih Pak tahun kemarin itu 2025. Oh, berarti nggak ada masalah. Nggak ada. Oke. Melebihi malah. Oh, malah melebihi. Iya. Kemarin kan cuma 300. Oke, dari segi partisipasi, dari segi akses, oke. Dari segian berarti nih sosialisasi, edukasi, mitigasi bencana ini kan untuk jenjang sekolah menengah pertama saja nih. Kemudian SLB ini berarti jenjangnya apa nih? SMP juga. Jadi di SLB yang ada di Samarinda ini yang SMP kan yang di Oh. sempat dimukulin. Kalau Oh, yang ini? SD kan yang di Pelita. Jadi memang khusus untuk ya. Sasarannya memang SMP aja. Iya. Oke, SMP Samarinda berapa jumlahnya? Banyak ya? Banyak tuh. Kenapa cuma satu? Cuman kemarin kan ngambil sampelnya itu di SMP 6 karena mereka kemarin yang minta untuk diberikan sosialisasi. Terus juga di SMP 6 tersebut pernah mengalami genangan air akibat hujan. Oke. Untuk yang di SLB itu kan ada yang di Mekuringnya. Kemarin itu memang dari sekolah tersebut meminta untuk memberikan edukasi bagaimana caranya ketika terjadi bencana apa sih yang harus dilakukan terhadap anak-anak istimewa ini, karena mereka kan beda dengan anak-anak yang normal seperti biasa. Iya, yang anak istimewa nggak ada masalah nih, bagus Bu. Cuma sekarang menunjukkan SMP 6 itu karena permintaan dan kebetulan di sana pernah terjadi genangan ya gitu ya. Dan ada kekhawatiran. Data potensi bencana ada ya Bu ya sebenarnya. Ada yang lebih prioritas nggak Bu kira-kira selain bencana? Samarinda itu yang paling mengancam apa sebenarnya? Sebenarnya yang paling mengancam itu kan ada dua tuh, banjir sama longsor. Oke. Jadi memang di saat curah hujan tinggi dan air sungai Mahakam itu lagi tinggi, maka yang paling sering itulah banjir. Tapi karena sekarang itu terjadinya musim kemarau, nah jadi yang paling banyak untuk saat ini ada beberapa kali kejadian itu sekitar 40 kejadian itu kebakaran lahan. Oke, tapi ini kan 2025 ya. Maksud saya yang cerita 2025 itu belum kemarau ya. Berarti SMP 6 itu berada di daerah rawan bencana atau tidak Bu ya? Termasuk rawan bencana. Apa ada klasifikasinya Bu yang? Ya, karena dia termasuk di Kecamatan Samarinda Ilir. Oke, gampang. Di situ ada berapa SMP lain selain itu Bu, yang punya potensi bencana? Yang maksudnya harusnya dia dapat sosialisasi tapi tidak dilakukan. Ada juga. Kalau di Samarinda Ilir itu SMP cuma ada satu. Ilir memang satu. Ya. Oke, ya ini SMP 6. Oke. Samarinda Ilir itu yang paling pertama peringkat rawan bencana. Yang paling tinggi itu daerah Palaran. Oh, Palaran Mas. Palaran, Samarinda Ulu. Nah, Oke, itu jadi satu catatan ya. Berarti sebenarnya yang punya potensi besar itu di Palaran, Samarinda Ulu, di situ ada SMP juga Bu ya. Oke. SMP banyak. Yang posisinya di daerah-daerah. Hujan tinggi pasti. SMP apa itu ya? Oh iya 24 benar. 24 tuh rawan ya. Oke, itu jadi catatan. Kenapa nggak SMP 24 tidak? Tapi kan SMP 6 yang proaktif ya untuk meminta. Oke, itu jadi catatan. Berarti sebenarnya
ada akses yang terhambat di sini ya. Akses atau partisipasi, dua-duanya kita mau pilih yang mana nih Bu? Kayaknya dari segi akses apa mereka kesulitan kira-kira? Pak Enung boleh kasih pandangan nih. Kan kalau dari cerita SMP 24 tuh lebih lebih beresiko ya dengan posisi mungkin atau geografisnya, atau dia masuk daerah yang lebih rawan bencana, tapi dilakukan di 2026 itu SMP Negeri 6. Bagaimana menurut Ibu? Kalau kemarin di 2025 itu memang kebetulan SMP 6 ini yang meminta sosialisasi terkait dengan itu puisi bencana. Siap. Nah, eee, andaikan di SMP 24 itu meminta sosialisasi terkait mitigasi bencana, otomatis Oke. Berarti kan ada iya, masalah Bu ya. heeh. Cuma perlu proaktif ya. Dari oke. Kita bisa nyata apa nih, Dek? Partisipasi, kontrol, partisipasi kayak. Iya. Berarti ada Ya, masalah. kemungkinan kan dari SMP 6 mungkin dari analisa eh, kepala sekolah atau tim guru yang ada di sana tuh bahwa lebih rentan untuk daerah banjirnya Pak, karena di situ lebih rendah datarannya SMP 6 itu setahu saya. Karena saya juga pernah punya ponakan yang sekolah di sana, memang lingkungannya itu terlalu rendah. Dan lagi memang jalur sungai Karangumpus itu kan dulu di Jalan Mangkurat itu kan itu adalah sungai besar sebenarnya, tapi pada kenyataannya kan dibuat pelebaran jalan akhirnya dipersempit. Nah, itu yang akan mengakibatkan dampaknya itu ke SMP 6 itu, Pak. Siap. Mhm. Berarti potensi SMP 6 memang benar yang dilakukan teman-teman dan sesuai permintaan. Cuma kita bisa catat nih di GPT nih. Di GPT catat saja sebenarnya ada SMP 24 juga ya. SMP 24 punya potensi bencana, punya potensi rawan bencana. SMP Negeri 24 itu sih. SMP Negeri 24, Kecamatan Samarinda Ulu, Iya. kemudian di daerah Kecamatan Palaran dan Kecamatan Palaran. Kemudian titik, namun sosialisasi 2025 dilakukan hanya di SMP Negeri 6 karena ya, permintaan atas permintaan sekolah, atas permintaan sekolah. Oke, gitu ya. Titik Atas permintaan sekolah tersebut atau sekolah ini. ya. Titik buatkan faktor baris ketiga tadi itu. Faktor baris ketiga itu. Kesenjangan ya, betul. Tentukan faktor kesenjangannya ya sudah. Oke, langsung deh. Enter. Jadi kita minta bantuan seperti ini, Bu. Dia urai lagi, pelaksanaan sosialisasi KIE Rawan Bencana 2025 belum menjangkau seluruh sekolah menjadi sasaran. Ini benar ya, Bu ya? Sosialisasi direncanakan. Ini kalau keliru dibenerin. SMP 24 sampai dahulu SMP 6, namun pelaksanaannya dilakukan SMP 6 berdasarkan permintaan dari sekolah. Faktornya satu, belum optimal. Tapi kalau nggak terima nggak apa-apa mungkin. Itu SMP 6 kan kecamatan Palaran, kecamatan. Nah itu salah itu. Samarinda. Koreksi deh. Heeh. Kritik sini koreksi. SMP Negeri 6 Kecamatan Samarinda. Samarinda Hilir. Mungkin yang dimaksud tadi itu Palaran tadi SD kali ya? Oke. Jangan di enter dulu. Titik dulu. Kita baca nih, faktor penyebabnya belum optimal mekanisme penjadwalan dan koordinasi dengan sekolah sasaran, masih bergantung pada inisiatif permintaan pihak sekolah serta keterbatasan waktu SDM, sumber daya untuk menjangkau semua sekolah. Sekarang apakah semua sekolah itu jadi sasaran di 2025? Enggak juga ya? Belum ya? Oh, berarti koreksi nih. Tidak semua sekolah menjadi sasaran di 2026. Ini poin-poin koreksinya. Oke. Sudah kamu kasih tulis koreksi gak tadi di depan?
Kata-kata koreksi. Oh ya. 2025 nih. Hmm. Oke, Koreksi ya. koreksi nih, poin-poin koreksinya. Oke, titik 2 ya, enter. Jadi dia koreksi. Enter aja. Biar dia berpikir lagi. Oke, faktor kesenjangannya adalah dilaksanakan secara terbatas pada sekolah menjadi sasaran. SMP 24, SMP 6 merupakan sekolah yang direncanakan. Siapa yang merencanakan? Oh, mungkin ini Maksudnya jangan sosialisasi itu Pak ya. masuk rencana gitu. Iya. Ya, Oh, maksudnya jangan artinya dia Ya maksudnya yang betul. merencanakan ini dari pihak sekolah dari dan tidak sekolah. BPBD. Dari Oh, sekolah. Jangan coba deh, sana itu direncanakan sebagai asisten. betul Bu ya. Memang belum semua sekolah ditetapkan jadi sasaran. Oh, itu betul betul ya. Berarti poin itu betul ya. Kesenjangannya karena belum semua sekolah ditetapkan sebagai sasaran untuk memperoleh pelaksanaan sosialisasi. Ya betul ya. Oke. Itu aja. Cukup itu nanti bisa mengurangi semua nanti. Itu sudah mewakili semua. Kesenjangan secara umum. Oke. Bu kalau sudah sepakat berarti kita fokus di kesenjangan ini. Berarti karena belum semua sekolah di Samarinda ditetapkan sebagai sasaran untuk memperoleh pelaksanaan sosialisasi atau KIE tadi ya. Oke, kenapa nah sekarang Bu? Secara internal apa penyebabnya? Pakai mic Bu. Atau perlu bantuan GPT untuk opsi poin. Faktor nanti tinggal pilih poin-poinnya pas. Karena kalau faktor itu termasuk faktor hambatan. Iya. Iya. Yang di internal. Kesenjangan internal itu termasuk SDM. Karena di BPBD itu kan tidak semua staf atau analis bencana ada di BPBD. Memang di bidang kesiapsiagaan itu cuma ada beberapa analis yang terkait dengan analis kebencanaan. Yang kedua mungkin dari informasi atau data yang didapat belum sampai ke BPBD. Data. Artinya informasi terkait dengan sekolah mana yang perlu disosialisasikan. Sekolah yang paling pentingnya terkait dengan anggaran. Anggaran ya. Tadi sumber daya. SDM. Anggaran. Berarti ada data. Tadi data sekolah. Data sekolah. Ini data tidak. Data sekolah. Data sekolah, kemudian anggaran, kemudian sumber daya manusia. Oke. Oke. Enter. Jadi kita fokus ketiga ini Bu ya. 1, data sekolah sasaran, itu aja di COVID. Tapi nggak usah semua, poin-poinnya aja ya. Data sekolah sasaran, anggaran, atau mau diurut dulu dari tadi SDM berarti. Ini SDM dulu. Ya. Baru anggaran. SDM pelaksana atau SDM apa dulu? Sampai sini. Oh pelaksana. Oke. Habis itu anggaran atau data sekolah? Anggaran Data dulu. data dulu. Boleh. Kalau misalnya Ya, jadi kalau misalnya data yang permintaan kan bisa berpengaruh. Oh iya. Data sekolah sasaran. 3, anggaran. Oke, lanjut ke eksternal di GPT saja. Lanjut ke kesenjangan eksternal. Oke, ya di kesenjangan eksternal ini bisa yang pertama nih kena banget kesiapan inisiatif sekolahnya kan. Oke, itu sepakat langsung copy aja. Yang kedua karakteristik ya masuk juga ya, masuk semua ya. Terus partisipasi warga sekolah. Masuk. Oke.
Yang nomor 4 itu? Masuk. Oke, dukungan koordinasitas pihak. Ya, kalau misalnya dari pihak sekolahnya tidak menghubungi kan nggak mungkin. Oke, Ada yang bisa Berarti masuk sini sudah 5. 5 ya berarti ya. Ada yang aja poinnya sih. Minggu ini kita 4 PD aja kok. Apalagi deh. Iya. Nanti tayang di YouTube. Oke. Yang kelima, karena sering cerita-cerita gini banyak hal menarik gitu loh, Mas. Sayang nggak didokumentasikan gitu. Tahun lalu itu waktu damping itu banyak hal menarik gitu ya. Makanya inisiatif teman-teman coba di-record ya. Oke, kita sudah dapatkan faktor kesenjangan secara umum, internal dan eksternal. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat tujuan yang awal di atas tadi menjadi responsif gender. Jadi copy dulu tujuan yang asal itu. Oke. Lalu kita minta dia ubah menjadi responsif gender. Yang data internasional nggak perlu di copy, bukan aja sudah dapat informasi di awal tadi. Jadi dia sudah langsung menyesuaikan. Nah, jadi ada beberapa perbedaan tuh di situ, ada bahasa kelompokan. Ya kan? Iya, betul. Dia sudah copy. Lalu sudah jadi responsif dia. Dia hanya mengungkap hal-hal yang perlu ditekankan gitu. Gimana kok ada pendapat? Dia bagusnya memberikan informasi, edukasi tentang pencegahan dan mitigasi bencana yang mengakomodir kebutuhan kelompok rentan, perempuan, anak-anak, lansia, Sudah. cuman nggak ada laki-lakinya. Oh iya. Tinggal laki-laki. Jadi gimana kok pakai itu? Sama ya? Oh iya sudah. Mau bilang apa? Baik, sekarang ke rencana aksi. Rencana aksi. Jadi karena ini tadi ada catatannya Bu, apa saja yang akan dilaksanakan di 2026. Sudah terlaksana. Ya, sudah nanti itu dibaca. 12 Boleh di-share 12 sekolah ya yang menjadi rencana aksi. Rencana aksinya adalah langsung sosialisasi aja. Oke, sosialisasi edukasi lingkungan kepada Berapa sekolah yang tadi? Disebutkan daftar itu kami. boleh TK Selika Islam School. Selika SELYCA gitu ya? Iya. SELYCA Selika Islam. Islamic School. Islamic School. Iya. Terus SDN 012 Sungai Pinang. 12 Sungai Pinang. SMAN 2 Samarinda. MA Al Uswah. MA Terpadu Al Uswah. Terus SD Pastabikul Khairat.
SDN 009 Palaran, SMP IT Madinah, SPIP. iya, Madinah. Terus MA Haifa, MH Haifa, nggak pakai tambah. Haifa, Bang. Ya. Islamic boarding school, sama SMP Muhammadiyah 1. Ada 12. Lulus sekolahan. 12. Iya, Oke. lulus sekolah. Nah, Bagus banget. kemungkinan mungkin yang 2025 itu kan yang kami bilang terdampak yang di Palaran tuh SD-nya kemungkinan besar ini Pak. SD-nya yang sering kena banjir. 002, 013, 09. Iya. Sip, alhamdulillah. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Itu tinggal di copy aja ya baris ke-6 itu. Iya ya betul, pengawasan sama kontrolnya kan. Iya, copy itu deh yang ya. Itu enggak ya copy. Kontrol. Ya, ya. Bagian di oke, biasa. Oke. Baris ke-7 yaitu menentukan output, outcome, dan dampak. Kemarin outputnya udah diisi ya. Ini sesuai RKA atau? Oke, udah sesuai. Oke. Outcome-nya kayaknya kita perlu cek Bu ya. Outputnya copy dulu dong. Outputnya copy. Outcome ini kan yang ada di RKA tulisannya begini ya. Oh enggak. Itu jumlah dana. Outcome-nya ini meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Oke, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dalam kurung laki-laki, perempuan, Oke. dan anak istimewa. Oke. Tutup kurung terhadap potensi ancaman bencana sesuai jenisnya. Sesuai jenisnya gitu aja. Iya, siapa? Oke. Impact dampaknya sudah diisi? Oh, ada juga, boleh. Terbangunnya budaya sadar Oh. dan siaga bencana yang berkelanjutan dan inklusif. Dan Oke, bagus banget ya. Berarti kita sudah menyelesaikan satu dokumen yang disebut GAP ya, Gender Analisis Pathway dari perencanaan sesuai dengan program kegiatan, subkegiatan yang dipilih oleh BPBD. Lanjut kita ke GBS. GBS ini kalau tadi perencanaannya, GBS itu duitnya, budget statement-nya. GBS itu penting untuk memastikan bahwa rencana itu terrealisasi. Karena sulit banget kalau nggak ada anggarannya ya. Ada juga GAP yang tidak memerlukan GBS nih. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terakomodir tapi tetap punya indikator, punya output, outcome yang diharapkan, punya perencanaan atau analisisnya.
Baik, kita langsung ke GBS. Kalau GBS-nya mungkin lebih mudah ya, lebih cepat karena sebagian besar datanya ada di Gap, kecuali jumlah uangnya sesuai RKA berjalan di tahun 2026. Berarti kita pakai anggaran murni ya. Ada berapa ya? 2026 tuh nggak ada Yang untuk Ini ODSM. no. Jadi yang direncanakan itu tanpa biaya. kalau jadi kalau yang ada biaya itu kan otomatis makan minum gitu kan. Jadi kalau misalnya dari BPBD yang mengadakan sosialisasi itu kita perlu yang namanya makan minum. Karena ini tidak ada duitnya, jadi yang mengundang kita lah yang menyiapkan makan minum. Oh keren. Berarti perlu buat GBS nggak nih? Karena nggak ada budget. Ya, kalau Non untuk budget 2026 nggak ada duitnya. nggak ada GBS-nya berarti. Nggak ada duit ya. Tapi dilaksanakan. Dilaksanakan. Keren ini berarti. Baru ini saya nemukan ya kegiatan yang dilaksanakan dari pihak sekolah. Berarti sekolah ya. Sekolah enggak juga sih. Enggak. Berarti swadaya masyarakat ya. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada di ininya ya. Bisa jadi. Diambil dari dana bos, untuk makan minum. Kan kalau kami nggak banyak kuliah, paling 10 orang. Tapi jumlahnya nggak tahu ya kita. Anggarannya kan Bu, Nggak ada kosong. sebetulnya bisa. Tapi ya apa dia diperkirakan? Nggak bisa ya. Mau kita ikut, kita harus tahu dari sekolah misalnya berapa Bu budgetnya. Kecuali dari dinas pendidikan. Iya. Nanti di dinas pendidikan berapa sekolah ini kan nanti. Tapi yang masuk di dinas pendidikan ya. Kalau yang itu kan banyak kan swasta tuh. Yang masukkan. Kalau swasta otomatis kan yang tiga duit. Tapi beda SPP. Oke deh. Kalau negeri kan nggak ada. Berarti untuk ini rupiahnya kita nolkan, ditulis swadaya dulu aja. Karena memang nggak ada duit. Nah, swadaya artinya kegiatan ini tetap dibuatin GBS-nya, swadaya masyarakat lah gitu aja Bu ya. Untuk 2026 karena kita nggak tahu berapa. Berarti nanti sumber dananya sudah, SDM-nya diidentifikasi aja sih. Sumber dayanya di sini yang terlibat Bu dari OPD. PPBD yang dibahas di bidang Pakai mic siapa aja Bu? kata ini masuk di bidang kesiapsiagaan otomatis di bidang tersebut kan anggotanya. Oke, staf bidang ya. Bidang apa Bu? Oke, Pencegahan dan kesiapsiagaan. kesiapsiagaan. BPBD ya. Kecuali ada edukasi yang lebih kemungkinan dari bidang 2 kayak terkait dengan briefing safety briefing apa? Safety briefing ya. Oh, ada itu. Ada. Oh iya berarti. Termasuk bidang safety Bidang kedaruratan dan logistik. kedaruratan dan logistik. Oh, ada itu. Oke, SDM lagi Bu yang terlibat Bu. Dari pihak ketiga ada perangkat kecamatan kelurahan yang terlibat nggak? Nggak ya. Dari sekolah. Berarti sekolahnya nih. Berarti guru kepala sekolah gitu ya. Lurah camat itu biasanya pembukaan katalah Pak. Tapi hadir loh. Hadir kalau anak-anak tanam. Karena itu Bu. Apa? Oh, Yang si kota tapi lurah. berarti masukkan aja lurah, camat lurah. Jadi sosialisasi ya sih. Maksudnya ikut andil. Enggak. Tapi ini kan pas di lingkungan sekolah nih. Nggak ikut ya? Oh, Enggak beda. berarti langsung aja kepala sekolah, Iya. guru ya. Siswa berarti kan masuk sumber daya. Iya, mahasiswa. Betul kan? Iya, Iya, mahasiswa. SDM semua kan? Kayak kemarin kan ada di universitas. Oh, ada mahasiswa juga. Ada mahasiswa nih. Di Estikas Mutiara Mahakam itu. Oke. Iya. Berarti ada perguruan tinggi yang terlibat. Iya. UMKT pun pernah. Ini sumber daya inputnya itu aja.
Bisa. Oke. Perangkat keras yang digunakan pasti komputer ya, laptop. Apalagi Bu yang spesifik? Sama saya otomatis kendaraan. Oh, Terus ada juga mobil ada masuk pena. Apa Bu? Musik pena sepi. Apa itu? Mobil. Edukasi. Ya berarti masuk Mobil edukasi gitu aja ya? Oh, mobil Namanya edukasi. musik pena. Mobil musik pena. Musi pena. Musi. Musik kayak Oke. Mobil siaga berjalan ini. Oke. Drone biasanya Drone. dipakai ya. Terus itu apa layarnya jelas HP layar yang biasa ditampil Proyektor. Oke, pakai itu juga ya. Iya. Sound system Bu? Iya. Bawa sendiri Bu ya? Khusus. Kadang bawa kadang disediakan proyektor. Biasanya kalau ada bencana oh itu kalau perlu kalau dia mereka minta yang mana ada yang itu mbak ada apa bagian logistik kedaruratan. Oh sudah. Jadi di yang kedaruratan dan logistik itu dia punya peralatan ya. Jadi biasanya kayak peralatan Peralatan apa disebutnya Pak? Oh, termasuk apa gitu ya? Ya bagaimana itunya terus Peralatan apa itu disebutnya kalau di laut? kalau misalnya di jadi sering dapat paket namanya apa? Dengan diri sih apa gitu ya? ada yang perlengkapan gitu ya namanya kan Perlengkapan bencana aja kayaknya. Dengan kapal udah menyambut bencana. udah jangan Apa ya? nggak ada sih kalau namanya itu aja sih Iya, iya. peralatan Sebut aja deh peralatannya satgas peralatan satgas bencana gitu ya. Oke. pengamen itu besar-besar peralatannya ada perahu Perahu. ada Itu kan menurut sudah. ya ada perahu ada Bencana speed itu panjang. ada pemotong tangki ada simsung Oh, luar biasa banyak. lengkap kita Drone sudah pakai drone. sudah drone ada pasti drone Sukhoi. Oke. ada enggak ada Angker ya. data kita sudah Outputnya sudah diisi ya, itu ngisi kemarin kok. Outputnya itu, iya kan? Oke, anggaran sudah, SDM di copy aja tadi. Peralatan mesinnya juga bisa di copy. Gampang sudah selesai sudah. Berarti tinggal di kopas ya rutinitas kita untuk Cap GBS ya seperti ini Bu. Tapi sebenarnya kita berharap sih ini nyambung dengan Renstra sebetulnya. Apakah ini sudah masuk di Renstra? Nah itu dia. Kalau belum, berarti waktu ada momen perubahan Renstra, poin-poin ini mohon dimasukkan gitu Bu. jadi kalau dimasukkan di Renstra itu masuk di bab berapa itu? Babnya saya nggak ingat ya bab berapa ya. Pokoknya yang menyebutkan tentang kegiatan itu loh. Ada metriknya, program kegiatan itu aja Bu. Kan ada anggarannya tuh. Oh, Jadi kegiatan ini masuk di Renstra, kemudian anggarannya itu udah tercantum untuk Renstra berapa tahunannya itu. Nah setiap tahun dibuatkan dokumen ini untuk mengkonfirmasi gitu Bu, bahwa Renstra itu sesuai dengan Cap GBS-nya ini. Itu aja. itu apa namanya? Saya mungkin maksudnya kegiatan terkait kalau kegiatan QA ini memang ada sudah. Ada kok ya. Maksudnya ya kegiatan kalau kegiatan pelayanan permasalahan bencana itu memang sudah ada di Renstra. Ya. Tapi di ulasan Renstra itu kan ada uraian Bu ya. Kegiatan yang kemudian di situ ada kelompok rentannya kan mungkin belum masuk ya di Itu masuk berarti dia masuk di target sama capaiannya. target capaian. Targetnya kan biasa memang dia berapa orang terus belum dijelaskan memang berapa jumlah orang yang telah mendapatkan pelayanan informasi dan sosialisasi terhadap apa nih pelayanan permasalahan bencana mungkin bisa deh. Cuma kalau di situ masuk di bab berapa ya dia? Itu kan kalau yang ini jadi masuk yang di
sub kegiatan yang sebutkan salah satu itu, apa yang Iya ya, disebutkan salah satu itu, Bu. Kalau bisa diurai sedikit saja. Saya bukan perencana ya, tapi saya pernah lihat yang punya kami sendiri itu ada ada kesempatan untuk memberi penjelasan prinsip kegiatan tertentu yang menjadi apa Bu, yang menjadi sub kegiatan yang dianalisis GPBS-nya. Nah, itu diurai sedikit Bu. Di sini kan udah ketemu nih, ada kelompok rentan, kemudian kalau bisa jangan spesifik kayak tadi anak spesial, langsung aja kelompok rentan Bu. Nanti kan bisa kelompok rentan tuh bisa anak spesial, Iya, lansia, ibu hamil, semua itu. keseluruhan rentang itu. Jadi di renstranya nanti bahasanya umum saja, tinggal nanti setiap tahunnya itu kelihatan dari dokumen ini, oh ini anak spesial udah digarap tahun 2025, 2026, 2027 bisa menyasar kelompok rentan lain misalnya disabilitas misalnya kan. Bisa jadi khusus ke teman-teman penyandang disabilitas yang tinggal di daerah rawan bencana, kita paling nggak punya datanya atau program apa nanti yang dilaksanakan BPBD untuk mitigasi seperti itu gitu. saya coba cek di saya. Siap. Ya, kita memang selama ini masih fokus di dokumen ini sih, Bu, nggak apa-apa. Tapi memang sambil renstranya diamati, Bu, kalau bisa dimasukkan, udah bisa dicentang nanti. Renstra BPBD misalnya sudah sangat responsif gender. Dibuktikan dengan itu aja sementara, Bu. Nah, oke, mungkin sudah selesai ya. Kita udah menyelesaikan dokumen gap GBS dari BPBD pada hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi eh, jaminan ya bahwa pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda di semua urusan itu betul-betul bisa responsif gender sesuai amanah dari undang-undang dan juga aturan-aturan yang mendukung. Dari saya mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali Ibu Adik ya, dari KKT. UMKT, dan tentu saja kepada Pak Kabit Siap. dan seluruh tim, ada Mbak Hesti dan juga Mas Neng ya. Kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum. Jadi silakan Bu. Jadinya apa rekaman kita?